Belum lama ini, HP mengeluarkan sederet Victus 15-inch dengan Ryzen 5000 series untuk mencoba ngasih value to performance terbaik di segmen gaming entry level. Dua di antaranya sama-sama pakai Ryzen 5 5600H, tetapi punya GPU yang berbeda. Satunya RX 6500M, satunya lagi RTX 3050. Manakah yang bisa ngasih performa dan FPS paling tinggi saat ngegame? Mari kita adu. Bagi penonton setia channel ini pasti udah pernah lihat review Victus by HP 15 versi Intel ya. Kalau belum, rekap singkat, ini bentuknya kurang lebih sama dengan Victus 16 inch tahun lalu. Hanya sedikit lebih kompak saja sebagai laptop 15 inch. Overall, konstruksi kedua SKU ya sama-sama full polimer warna abu-abu doff. Ada logo Victus disertai engsel lebar di balik exhaust port yang seamless panjang bagian pantat, dengan sudut-sudut yang agak dibuat lebih curvy dari sebelumnya. Layar Full HD IPS, color gamut kedua panel standar yaitu di 60%an brightness sekitar 300 nits. Jadi panelnya hanya berbeda ukuran saja dengan yang Victus 16. Layout keyboard juga nggak berubah dengan numpad dan arrow yang lebih baik, bedanya dengan yang 16 inch bezel di kiri dan kanannya sekarang dipertipis. Tapi jarak antar key, function, dan lain-lain semua persis sama. Bagaimana konektivitas? Di kanan ada USB-C 3.2 Gen 2, LAN port, USB-A 3.2 Gen 2, dan HDMI. Sementara di kiri ada charging port, USB 3.2 Gen 2 lagi, dan audio combo jack. Terus hebatnya, ada slot SD card di kedua SKU ini, jadi nggak repot buat para fotografer dan videografer. Wi-Fi? Ya Wi-Fi 6. Yang hari ini mau kita fokus bahas ialah manakah GPU yang lebih worth it kalau ada. Mengingat dua-duanya punya harga yang nggak jauh beda, CPU yang sama. Cuma ya yang satu pakai GPU GeForce RTX 3050, satunya lagi Radeon RX 6500M. Keduanya sama-sama pakai DDR4 16GB dual channel, nggak perlu repot upgrade lagi jadinya. Disertai sekeping SSD 512GB tanpa slot tambahan untuk masang SSD kedua. Ini kelihatannya ada space kosong ya di versi Radeon, tapi ternyata nggak bisa dipasang apa-apa. Well, sebenarnya selain GPU, ada dua perbedaan utama lagi, yakni somehow baterai di SKU RX 6500M lebih kecil, 52Wh versus 70Wh di versi RTX 3060. Dan adaptor yang dikasih juga lebih kecil guys, 150W doang versus 200W di RTX 3050. Tapi, biar komparasinya fair, keduanya kami colok adapter 200W bawaan versi RTX, mode performa tinggi plus putaran kipas dimentokin di Omen Command Center. Secara CPU Ryzen 5 5600M, sebenarnya bisa dilihat ada selisih dikit ya. Mungkin si versi Radeon memang pada dasarnya di set agak lebih kalem performanya. However, untuk sekedar gaming dan kerja content creator, chip 6 core ini udah lebih dari cukup. Bukan berarti karena ada Ryzen 6000 tiba-tiba Ryzen 5000 jadi nggak worth it ya, terlebih melihat price point kedua laptop ini. Ya, kembali soal GPU. Pertama tentu kami benchmark di 3D Mark seperti biasa, bisa dilihat performa general keduanya punya skor cukup sengit. Di mana di Firestrike DX11, RX 6500M bisa menang tipis, namun RTX 3050 bisa lebih kencang saat jalanin DX12 di Time Spy. Dimulai dari Blender, tampaknya kuda di Nvidia masih sedikit unggul dari HIP di AMD soal render GPU. So, I guess kalau sering ngeblender lebih baik pakai RTX. Next, kami coba dua game berat yang biasa kami benchmark pakai DX12, yaitu SOTR dan Cyberpunk. Biar fair tentu nggak ada namanya pakai FSR, DLSS, apalagi RTX. Ini pure performa GPU native tanpa fitur upscaling. Di kedua game kelihatan cukup jelas ya bahwa RTX 3050 punya performa DX12 yang lebih baik untuk main game-game AAA modern. Nah tapi, ketika pindah ke game online yang mayoritas masih DX11, performa lebih tinggi justru dicapai oleh RX 6500M in general. Dota 2 frame rate-nya 11-12, namun di PUBG apalagi Valorant, bedanya jelas terlihat. Performa RX 6500M bisa up to 15% lebih tinggi tanpa frame drop yang signifikan di kedua game tersebut. Jadi cukup jelas lah bahwa masing-masing GPU punya fitur, kelebihan, dan kekurangan masing-masing, meskipun ada di segmen yang sama. Ditanya power dan suhu keduanya aman, kelebihan lain dari RX 6500M adalah dia agak lebih efisien dengan full load di 50W, 75W untuk RTX 3050. Mungkin gara-gara ini juga HP berani ngasih adapter sebatas 150W saja. Suhu kedua laptop tentu juga sangat aman mengingat keduanya pakai sistem cooling yang identik, yakni satu heatsink gede dibantu dual fan berdempetan serta dua heat pipe. Keyboard di versi RX 6500M agak lebih anget, but no problem.
nggak ada yang nembus 40 derajat Celcius. Oh ya, kalau kalian ingat, tadi kan ada perbedaan ukuran baterai ya. So, apakah ada perbedaan daya tahan? Ternyata pas kami coba playback YouTube di mode battery saver, bedanya bisa lumayan. 9 jam untuk versi RTX yang punya baterai extended range ibarat mobil listrik, dan 6,5 jam untuk si RX yang punya baterai standard range. Still oke banget keduanya untuk standar laptop gaming budget, nggak ada yang jadi deal breaker di sini. Datang untuk mengakomodir kebutuhan gaming entry level yang memuaskan, Victus 15 series dengan Ryzen 5 ini mencoba menjangkau sebanyak mungkin gamer dengan berbagai macam versi GPU dari dua merek. Khusus laptop yang kami tes di video ini ya lebih bagus yang mana akhirnya kami serahkan kepada calon usernya aja. In general, RTX 3050 punya performa game-game AAA yang lebih bagus, apalagi dengan adanya fitur DLSS. Tapi untuk frame rate game kompetitif seperti Valorant, RX 6500M bisa terlihat unggul. Semakin banyak opsi, pada dasarnya semakin bagus dong ya. Pastinya kedua laptop ini sudah dapat garansi resmi plus Office 2021. Ya, kalau minat bisa langsung klik link di deskripsi. Ya, itu dulu komparasi santai ala NR. Kalau ada punya pendapat lain, silakan mendang-mending di komentar. Jangan lupa like dan share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy.